Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Nurhaliza dari Puzzle Research Data Technology akan mempresentasikan penelitian yang berjudul pengelompokan data kasus COVID-19 di dunia menggunakan algoritma DBScan. Nah, penelitian ini dilakukan oleh saya sendiri dan juga Bapak Mustaqim STMkom yang dimuat pada Indonesian Journal of Informatics Research and Software Engineering. Langsung saja, yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang. Nah, adapun latar belakang dari penelitian ini, WHO telah mendeklarasikan virus corona sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Untuk penyebaran di berbagai belahan dunia, penyakit COVID-19 sejak awal tahun 2020 hingga akhir April 2020 telah menyebar ke 210 negara dan menghasilkan 3 juta kasus positif setiap harinya. Oleh Mandal dan kawan-kawan pada tahun 2020. Berbagai langkah dilakukan oleh negara yang terdampak virus ini untuk mengurangi tingkat penularan. Sebagai contoh, Korea Selatan menunjuk rumah sakit khusus untuk penanganan medis COVID-19 serta membangun 120 ruang isolasi baru dan menambah jumlah peralatan medis dan ambulans khusus yang bertujuan untuk menghindari penularan di rumah sakit, yang dikutip dari HER 2020. Diperlukan klasterisasi data kasus COVID-19 pada negara-negara di dunia untuk mengetahui penanganan yang tepat pada tiap kelompok negara sesuai dengan pola kasusnya. Klasterisasi kasus COVID-19 dapat dilakukan dengan teknik data mining. Nah, menurut Turban dan kawan-kawan, data mining ini adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan terkait data dalam jumlah yang besar. Untuk melakukan clustering, pada data mining ini dapat menggunakan algoritma DBScan atau Density Based Spatial Clustering Application with Noise. Lalu menurut Suyanto, yang dimuat dalam role Halidiawati dan kawan-kawan pada tahun 2020. Pada dasarnya, DBScan dapat menciptakan beberapa klaster yang berbentuk bebas dan acak atau tidak bulat dan dapat menciptakan klaster dengan lebih mudah jika terdapat noise pada beberapa klaster tersebut. Nah, pada penelitian ini akan dilakukan klasterisasi kasus COVID-19 di dunia menggunakan algoritma DBScan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian pada penelitian ini adalah menerapkan algoritma DBScan untuk klasterisasi kasus COVID-19 di dunia dan juga untuk mengetahui nilai validitas klaster yang dihasilkan algoritma DBScan pada proses klasterisasi kasus COVID-19 di dunia. Selanjutnya, metodologi penelitian. Nah, bisa dilihat pada gambar terdapat alur metodologi dari penelitian ini yang dimulai dari tahap perencanaan yang di dalamnya terdapat identifikasi masalah, menentukan tujuan penelitian, studi pustaka, dan penentuan data. Lalu dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data. Setelah datanya terkumpul, dilanjutkan dengan tahap preprocessing data yang di dalamnya terdapat proses cleaning dan normalisasi. Dilanjutkan dengan tahap hasil dan analisis. Nah, pada tahap hasil dan analisis ada 3 tahapan, yaitu clustering menggunakan DBScan, lalu validitas cluster, dan melakukan analisis. Selanjutnya dilakukan dokumentasi pada penelitian ini. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hasil dan analisis dari penelitian ini. Nah, bisa dilihat di sini terdapat dataset yang sudah dinormalisasi yang digunakan pada penelitian ini. Di sini bisa kita lihat ada lokasinya dari berbagai negara dan juga tanggal kasusnya. Di sini dimulai dari tanggal 1 bulan 5 tahun 2020.
hingga tanggal 31 bulan 8 tahun 2020. Nah, dataset yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kasus COVID-19 yang diperoleh dari situs web World Health Organization atau WHO. Dan pada penelitian ini, atribut yang digunakan yaitu total cases atau TC bisa dilihat, dan ada total death atau TD. Jadi setiap harinya bisa dilihat dari tanggal 1 bulan 5 sampai tanggal 31 bulan 8 ada data total case dan total death-nya. Selanjutnya, hasil klasterisasi menggunakan algoritma DBScan. Nah, pada tabel ini bisa kita lihat menampilkan jumlah klaster yang diperoleh berdasarkan percobaan clustering menggunakan DBScan dengan beberapa parameter epsilon dan juga mean points yang berbeda. Pada penelitian ini dilakukan beberapa percobaan menggunakan nilai epsilon dari rentang 0,1 hingga 0,2 dan nilai mean points hingga rentang 3 dan 4. Selanjutnya, validitas cluster. Nah, ini kita bisa lihat pada grafik ini ada perbandingan nilai SI. Nah, dalam menemukan nilai validitas cluster ini, pada penelitian yang saya lakukan menggunakan Silhouette Index atau SI. Seperti yang bisa kita lihat pada grafiknya. Nah, berdasarkan dari nilai SI yang terbaik, terlihat bahwa jumlah klaster yang paling optimal terdapat pada percobaan dengan nilai epsilon 0,2 dan mean points 3. Yang ditunjuk pada panahnya itu adalah klaster yang paling optimal yang terdapat pada percobaan ini. Nah, adapun nilai SI yang paling tinggi, yaitu klasternya yang paling optimal, sebesar 0,3624. Selanjutnya, hasil dan analisis. Ini bisa kita lihat anggota klaster pada klaster yang paling optimal. Nah, terbentuk 3 klaster di sini, dan masing-masing anggota klasternya seperti yang bisa kita lihat pada tabel, dan juga bisa kita lihat ada grafiknya. Untuk klaster 0 anggotanya sebanyak 53 anggota, klaster 1 sebanyak 103 anggota, dan klaster 2 sebanyak 2 anggota. Selanjutnya adalah analisis klaster. Nah, klaster 0 merupakan data outlier yang juga dianggap sebagai data noise. Indonesia dan Filipina menjadi negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara, termasuk ke dalam klaster ini. Tetapi, klaster ini memiliki titik inkluden yang terlalu jauh dengan medoid, sehingga klaster 0 tidak digunakan untuk keperluan analisis klaster. Lalu, klaster 1 yang anggotanya merupakan didominasi oleh negara dengan kasus tertinggi di benuanya masing-masing. Tetapi pada kelompok ini mulai mengalami lonjakan kasus COVID-19. Pada kelompok ini lebih cenderung diisi oleh negara kecil atau negara kepulauan. Lalu ada klaster 2 yang memiliki 3 anggota, diisi oleh negara-negara Balkan atau negara Eropa Tenggara. Kasus COVID-19 ketika negara tersebut memiliki kenaikan yang sangat signifikan. Terutama Bulgaria menjadi negara dengan kasus tertinggi di negara Balkan, sehingga negara-negara Balkan cukup rawan untuk dikunjungi dan juga resiko tingkat kematiannya tinggi. Selanjutnya, penutup. Nah, dari hasil penelitian dan pemaparan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa yang pertama, hasil validitas cluster tertinggi menggunakan Silhouette Index atau SI terletak pada percobaan ke-21 dengan nilai epsilon 0,2 dan mean points 3. Pada percobaan tersebut diperoleh nilai SI sebesar 0,3624. Lalu yang kedua, percobaan yang menghasilkan klaster paling optimal pada penelitian ini menghasilkan 3 klaster.
yaitu klaster 0 yang merupakan data outlier, klaster 1 yang diisi oleh negara-negara yang mulai mengalami lonjakan kasus COVID-19, dan klaster 2 yang beranggotakan negara-negara dengan kenaikan kasus yang signifikan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.